Kan kemudian ada menjadi perhatian publik dan kemudian juga memicu eskalasi politik tertentu begitu ya. Nah ini mungkin barangkali yang dianggap oleh pihak-pihak tertentu bahwa KPK ini dianggap susah dikendalikan atau jadi lembaga yang tidak bisa diawasi begitu. KPK sudah memanggil dua orang, mengundang dua orang ahli begitu dalam pansus KPK ini sendiri. Kemarin sudah ada Pak Yusril begitu, kemudian hari ini ada Prof Romli juga yang hadir. Salah satu yang menjadi masukan adalah juga kaitannya dengan kawan-kawan ICW yang juga seharusnya adalah memberikan pengawasan, bukan dalam ranah untuk terus-terusan untuk membela KPK begitu. Tapi titik beratnya adalah bagaimana Anda melihat dengan adanya persidangan atau mungkin rapat yang sudah dilakukan oleh DPR ini sendiri begitu dengan mengundang dua orang. Karena posisi kami menolak hak angket, maka menurut kami proses yang ada di DPR itu tidak sah. Gitu. Ya kami menilai tidak begitu ya. Apalagi kita harus untuk melihat proses yang ada di DPR itu karena proses penetapan pansus hak angket, materi yang akan dipakai, yang akan diselidiki itu juga tidak sesuai dengan peraturan yang ada ya. Menurut kami ya untuk apa lagi itu diperhatikan begitu. Oke, baik. Kita sudah tersambung dengan Pak Refli Harun begitu ya, seorang pakar hukum tata negara. Pak Refli, selamat malam. Iya, selamat malam Mbak. Baik Pak Refli, kaitannya dengan kedudukan KPK begitu ya, pembentukan pansus hak angket KPK ini sendiri yang memang sekarang masih dalam proses rapat dengar pendapat begitu di DPR. Pandangan Anda sebenarnya kaitannya dengan hak angket, kemudian juga posisi KPK ini sendiri, seberapa perlu sih, kalau tadi pertanyaan saya kepada Mas Febri, seberapa perlu sebenarnya hak angket untuk KPK ini sendiri? Iya, saya kira memang dari awal ya banyak yang menolak angket terhadap KPK. Dari sisi prosedur, penggunaan hak angket menurut saya keliru. Dari sisi substansi juga keliru ya. Kalau dari sisi prosedur bukan keliru, tapi tidak sesuai prosedurnya ya. Lalu kemudian dari sisi substansi keliru. Harusnya kan KPK bukan lembaga yang menjadi sasaran hak angket. Karena hak angket ini filosofinya adalah check and balances sesungguhnya antara cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan legislatif. Eksekutif itu apa? Jelas didefinisikan. Eksekutif itu adalah presiden, wakil presiden, ya, kemudian menteri-menteri, kemudian Polri, kemudian TNI, lalu kemudian Kejaksaan Agung dan lembaga non kementerian. Nah, kita KPK adalah State Auxiliary Agency atau lembaga independen, ya, lembaga negara independen. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika kemudian hak angket ini sudah dilakukan dan kemudian sudah dilakukan oleh DPR, ya tentu kan harus ada upaya untuk menyikapinya. Saya mengatakan dua saja kalau kita ingin membatalkan hak angket, kembali ke paripurna untuk dibatalkan penggunaan hak angket, dan itu tidak mungkin lagi rasanya karena kan cuma di permukaan saja partai-partai itu berbeda, tapi jangan-jangan niatnya sama, ingin membubarkan atau menghalang-halangi KPK kan begitu. Nah yang kedua memang harus datang ke pengadilan. Hanya memang datang ke pengadilan ini agak kontroversial, agak berliku jalannya. Kalau ke 10 misalnya, maka prosesnya kan panjang. Kalau ke MK, pertanyaannya apakah MK mau? Nah saya sendiri sih appeal, MK mau. Tetapi kan sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang membawanya ke ranah pengadilan, sehingga angket berjalan terus dan ketegangan akan senantiasa terjadi. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya kan secara sosiologis, di luar masalah hukum, secara politik, ya kita melihatlah memang tujuan angket ini memang sangat terkait dengan kasus-kasus yang saat ini sedang disidik oleh KPK, terutama EKPP ya, yang kita tahu bahwa melibatkan nama-nama besar di DPR. Makanya pernah mengumpamakan begini, seperti orang yang ketahuan mencuri dan mau ditangkap polisi, lalu kemudian melemparkan barang apa saja untuk mendelay agar jangan ditangkap. Nah, saya melihat memang tujuannya yang mendelay, menghalangi KPK agar KPK tidak efektif dalam mengungkapkan kasus-kasus ini. Memang bukan berarti KPK tidak ada kesalahan, ya. Bukan berarti sempurna, pasti banyak kesalahannya. Tetapi saya kira angket bukan pilihan yang benar, bukan pilihan yang bijak. Yang kita butuhkan justru ya perbaikan-perbaikan yang produktif untuk melakukan pemberantasan korupsi,
dan juga bagaimana kita mengenforce lembaga-lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan. Oke, artinya Tetapi lebih ya kepada sudah. pembenahan ke internal KPK sendiri begitu ya, tanpa harus melibatkan kaitannya dengan hak angket ini sendiri. Begitu maksud Anda ya? Iya. Jadi kalau misalnya ada masalah hal yang katakanlah kelemahan-kelemahan tertentu, ya bisa dilakukan pengawasan ya, lalu kemudian diminta KPK untuk memperbaiki internalnya. Ya. Cuma yang jadi masalah adalah kita akan putus asa ngomong hal yang rasional seperti ini kepada mereka yang memiliki agenda berbeda. Jadi rasionalitas itu hanya bisa diterima dengan orang yang rasional juga. Tapi Oke. kalau misalnya agendanya berbeda, agendanya memang untuk menghalang-halangi KPK atau membubarkan KPK, Iya. ya sulit kita bicara untuk menemukan titik temu begitu. Oke, baik. Apakah memang ini hak angket ini secara faktualnya adalah mengada-ada sebenarnya diadakan pansus hak angket ini sendiri? Nanti kita bahas lebih lanjut ya, Mas Febri dan juga Bang Refli. Anda jangan putus dulu sambungan teleponnya dengan kami. Kita akan lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Di Talk to News pemirsa, kami akan ajak Anda untuk menuju ke gedung DPR RI Senayan Jakarta. Sudah ada rekan Abraham Silaban di sana dengan salah seorang narasumber dari salah satu fraksi yang ada di DPR, fraksi PDI Perjuangan. Abe? Ya. Ya Rizka, langsung saja saya akan berbincang bersama dengan Pak Edi Kusuma Wijaya yang merupakan anggota fraksi PDI Perjuangan yang merupakan bagian dari anggota pansus hak angket terhadap KPK pada malam hari ini. Tentu saja dia juga akan bisa memberikan jawaban atas apa yang disampaikan Bung Febri tadi di studio, yang menyatakan bisa jadi bahwa apa yang dilakukan oleh pansus hari ini dan beberapa hari sebelumnya adalah akal-akalan belaka untuk melemahkan KPK. Benarkah demikian? Jadi sebelum saya jawab pertanyaan itu, kita sampaikan dulu bahwa angket KPK ini bukan untuk melemahkan KPK, bukan untuk membubarkan KPK, tapi justru untuk menguatkan KPK agar KPK ini berjalan pada koridor hukum yang berlaku. Unsur penguatannya di mana kira-kira Pak Edi? Unsur penguatannya itu dulu sebetulnya pertama kita sudah ingin tambah personel, tambah anggaran, tambah material, apa-apa yang diperlukan oleh KPK. Kemudian sekarang ini terkesan orang mengatakan bahwa angket DPR RI ini itu adalah untuk melemahkan atau membubarkan KPK. Tidak sebetulnya. Ini adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI yang berdasarkan konstitusi kita, kemudian sifatnya koreksi dan evaluasi. Baik, nampaknya tidak ada yang bisa menafikan bahwa angket merupakan hak konstitusional anggota DPR RI. Anda memiliki hak tersebut. Namun bagaimana kemudian Anda menjawab dengan apa yang sudah dilakukan beberapa hari belakangan, utamanya seperti berkunjung ke Lapas Sukamiskin, kemudian ke BPK sebelumnya, dan juga hari ini memanggil pakar hukum. Apa sebetulnya targetnya dengan apa yang dilakukan? Jadi tugas angket itu, angket DPR itu adalah tugas penyelidikan. Jadi dalam melakukan penyelidikan ini kita mengumpulkan keterangan-keterangan, bukti-bukti dan saksi-saksi. Makanya antara lain yang kita minta informasi-informasi, kita minta kesaksian dan keahlian dan lain-lain ini, itu mulai dari para pakar. Kemudian kita minta juga kepada instansi pemerintah terkait. Namun kita tidak lupakan ada narapidana juga yang dikunjungi. Ya, instansi terkait, minta juga kepada LSM itu nanti, minta juga pada ahli-ahli hukum, minta juga kepada misalnya sampailah kepada termasuk yang disebutkan tadi, yaitu narapidana kasus korupsi. Ya, kasus korupsi. Apa ekspektasinya? Apa karena yang itu diketahui mereka? adalah suatu proses. Ya. Jadi terpidana itu adalah suatu proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan. Kemudian terpidana. Nah, ini yang ingin kita ketahui salah satunya, apakah proses-proses itu berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Tapi kan sederhana Pak, orang juga bisa bilang bahwa itu kan sudah berkekuatan hukum tetap, inkrah. Iya, kita tidak membicarakan masalah hukumnya, tapi kita ada proses-proses yang ingin kita dalami. Karena kita ini sifatnya kan seperti saya katakan tadi, mengadakan evaluasi terhadap kinerja KPK dalam pengawasan itu. Sebetulnya ini sih sudah kita lakukan 2 bulan sekali dengan KPK dalam bentuk RDP, karena
KPK ini sebetulnya mitra, adalah mitranya Komisi 3 yang mengadakan hak angket ini kan motornya adalah Komisi 3. 80% Komisi 3. Bagaimana kemudian Anda menjawab angket ini namanya aja didengarnya sudah terlalu seram gitu Pak, sangar dan terlalu gaduh begitu. Jika pada akhirnya RDP adalah salah satu solusinya, ya kenapa tidak diundanglah seperti rutinnya setiap hari dengan Komisi 3. Angket ini muncul karena tidak selesai dalam proses RDP. Sebetulnya dalam proses RDP itu kita sudah bicarakan dengan pihak KPK selaku mitra kita, tapi ada dalam suatu kesimpulan kita minta dibuka keterangan atau rekaman yang berkaitan dengan tersangka Miriam. Karena Miriam menurut keterangan penyidik dari KPK dikatakan Miriam ini merubah-rubah keterangan, baik yang disampaikan waktu di pemeriksaan, disebut ada unsur intimidasi. Katanya berubah-berubah keterangan ini Miriam di pengadilan katanya diintimidasi atau ditekan oleh anggota DPR khususnya Komisi 3. Yang disebutkan waktu itu 6 orang. Tapi disebutkan namanya karena Novel Baswedan hafal hanya 5 orang nama anggota Komisi 3. Baik, ini kan pintu masuknya dari kasus Miriam. Sekarang dari kasus Miriam, kemudian bergerak ke Lapas Sukamiskin, bertemu dengan narapidana, kemudian memanggil pakar hukum, ada disinggung tadi soal penyadapan saya dengar, kemudian ada disinggung soal pengangkatan penyidik yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur hukum. Nah ini arahnya tidak jelas Pak, nampaknya tidak terstruktur rapi begitu. Apa sebetulnya yang dikejar? Jika pada akhirnya fokus pada kasus IKTP dan Miriam, kenapa tidak fokus di situ saja? Jadi antara lain tugasnya hak angket ini, yaitu ingin melihat atau ingin mengevaluasi pelaksanaan tugas KPK yang berdasarkan undang-undang. Apakah tugas KPK ini sudah sesuai dengan undang-undang yang menjadi pedomannya ini atau menjadi dasar hukumnya KPK, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Baik, dalam 2 hari belakangan ada pakar hukum yang diundang, Prof. Yusril dan juga tadi Prof. Romli. Menarik tadi Pak, saya menyaksikan dan saya mencatat sendiri dari Prof. Romli yang menyatakan ada 36 orang yang ditetapkan tersangka oleh KPK tanpa bukti permulaan yang cukup. Apakah sebetulnya kawan-kawan pansus sudah menemukan atau kita sudah tersebut? Memanggil 4 ahli hukum, 2 ahli hukum di bidang tata negara. Kita ingin, karena apa? Ada pertanyaan-pertanyaan tentang keabsahan daripada panitia angket. Maka kemarin kita panggil Profesor Yusril, karena beliau lah yang ahli, kita anggap ahli dan memang ahli di bidang hukum tata negara. Kita ingin mendudukkan bagaimana sih angket ini dengan KPK. Kemarin sudah diterangkan oleh Prof. Yusril bahwa panitia angket yang dibentuk oleh DPR RI itu sudah sesuai dengan hukum tata negara. Kemudian hari ini tadi kita memanggil Prof. Romli. Prof. Romli ini ahli hukum pidana. Nah, kita tanyakan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas KPK itu kan tindak pidana korupsi. Itu tindak pidana itu adalah tindak pidana ya. Maka kita ingin tahu proses-proses yang dilakukan oleh KPK ini apakah sesuai dengan KUHP, apakah sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi, apakah sesuai dengan undang-undang yang lain. Dan pelaksanaannya itu apakah tidak bertentangan dengan HAM, apakah tidak macam-macam lah kita tanyakan terhadap pada para ahli ini. Apa sih sebetulnya output yang diharapkan dari angket ini Pak? Karena kita ketahui bahwa angket ini adalah upaya untuk menyelidiki sesuatu yang memiliki kesalahan begitu, yang misleading, tidak sesuai pada tempatnya. Ya harapan kita yaitu KPK ini kuat. Dalam arti kata kuatnya ini harus berdasarkan koridor hukum yang berlaku. Yang menyimpang. Tembaknya siapa Pak? Nggak ada. Ya hanya evaluasi akhirnya. Evaluasi dan untuk melihat kinerjanya KPK. Karena kerja KPK ini kan sudah ada aturannya. Karena dulu sesuai dengan pencipta undang-undang, termasuklah Profesor Yusril dan Profesor Romli, bahwa KPK ini tugasnya adalah koordinasi dan supervisi terhadap tugas polisian dan kejaksaan. Kemudian ditambah dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Masih ada kaitannya dengan revisi undang-undang KPK?
Ada kaitannya dengan revisi undang-undang KPK yang sebetulnya itu sedang digodok, Pak. Soal Dewan Pengawas, kemudian soal penyadapan. Jadi kita tidak ada merevisi undang-undang KPK. Namun pada prinsipnya yang dibahas tadi, hal-hal yang dibahas tadi yang kita paham. Enggak, kita mengembalikan tugas KPK ini kalau ada yang menyimpang, kita kembalikan kepada undang-undang KPK yang ada sekarang. Kalau misalnya ada yang menyimpang, syukur-syukur tidak ada yang menyimpang. Dan memang KPK ini sudah saya sampaikan tadi, memang mitra kita. Kita bangga dengan KPK. Kita bangga lagi dengan KPK yang bisa mengungkap kasus-kasus besar sebetulnya. Jika Anda menyatakan bahwa pansus ini dibentuk bukan untuk melemahkan KPK, namun untuk menguatkan KPK. Jika ada yang kurang dikoreksi, kemudian dievaluasi, lebih diperkuat. Nah, boleh saya ketahui, Pak, setelah berjalan beberapa lama pansus ini dibentuk, sudah ditemukan tidak titik-titik lemahnya di mana? Barangkali yang mana nanti yang dikuatkan? Seperti tadi yang diungkap oleh Profesor Romli, seperti yang Anda tanyakan tadi, ada 36 orang yang pernah dijadikan tersangka, tapi sampai sekarang prosesnya tidak dimaju-majukan sesuai dengan proses hukum. Kenapa? 36 orang ini menurut informasi dari Profesor Romli sudah ditetapkan tersangka, tapi dua alat buktinya tidak mencukupi. Akhirnya sampai sekarang tidak diajukan sebagai sudah di dalam proses peradilan. Begitu contohnya. Ya, jadi dari sisi apa dia akan dikuatkan dari hal tersebut? Akankah kemudian ada SP3, unsur SP3? Nggak tahu, ini baru kita ketahui. Kenapa orang ini sudah ditetapkan 36 ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi kok tidak diproses-proses? Padahal ditetapkan tersangka ini sudah ada 2 tahun, sudah ada 3 tahun, malah ada yang 4 tahun. Baik. Pertanyaan terakhir saya, Pak, bagaimana Anda menjawab bahwa saat ini sudah Anda sebutkan tadi bergulir di media, bergulir di masyarakat khusus bahwa apa yang kawan-kawan lakukan 23 anggota pansus ini melemahkan KPK dan pada akhirnya diancam untuk tidak terpilih kembali pada 2019 mendatang? Enggak sih, itu dinamika saja dan itu kan memang risiko politik ya. Tapi sebetulnya harapan kita terhadap KPK ini agar KPK ini menjadi kuat. Dan dia ini harusnya apa? Karena mitra-mitra dan kelompok kerja, harusnya KPK ini bersinergi sama BPK. Karena BPK lah yang harusnya bisa menghitung alat bukti, bisa bersinergi sama polisi. Karena polisi lah yang membantu dalam proses di lapangan, pengawalan dan lain-lain. Kemudian bersinergi sama kejaksaan karena berkaitan dengan penuntutan. Dan bersinergi sebetulnya dengan Komisi 3, karena Komisi 3 ini adalah pendukung secara politis untuk KPK. Nah, kalau ini bersatu itu, ini jadi kuat. Kenapa? Penanganan kasus korupsi di Indonesia ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Begitu konfliknya, permasalahannya. Maka ini perlu sinergi, perlu kerjasama. Bagaimana kita membongkar atau mengusut kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia ini. Terima kasih, Pak Edi. Kita harus sepakat. Kita sama-sama harus bersalaman, Pak. Ini sepakat bukti bahwa apapun yang dilakukan oleh pansus ini adalah untuk memperkuat, bukan memperlemah KPK. Baik. Sampai di sana pemirsa, dialog kami, diskusi kami bersama dengan Pak Edi, kita akan awasi bersama, kita kawal bersama apa yang dilakukan oleh kawan-kawan pansus di tengah dari hujan kritik. Kita lihat bersama hasil yang akan mereka capai nanti. Kita kembalikan ke studio bersama dengan Rizka. Ya, bisa di Top 2 News pada malam hari ini masih dengan kaitannya sengkarut hak angket KPK. Kalau tadi rekan kami Abraham Silaban dan juga dari salah satu fraksi PDI Perjuangan, Pak Edi Kusumawijaya sudah mengatakan bahwa tujuan dengan adanya pansus hak angket ini adalah untuk menguatkan sebenarnya, bukan melemahkan KPK loh Mas Febri ya. Tadi sudah mendengar sendiri bahwa ini untuk menguatkan sebenarnya untuk KPK. Tujuannya baik, supaya KPK kembali ke jalurnya begitu ya, sesuai dengan penegakan hukum, sesuai dengan prosedurnya. Artinya ada sebuah pandangan yang melihat bahwa KPK ini keluar jalur sebenarnya. Ya, kalau kami melihat argumentasi yang disampaikan oleh anggota DPR tadi ada yang aneh dan tidak sesuai dengan logika. Di mana letak keanehannya? Di satu sisi mereka mengatakan KPK itu seperti lembaga superbody yang kuat di negara yang demokratis. Tapi di sisi lain mereka ingin memperkuat. Lalu bagaimana lembaga superbody kok ingin diperkuat lagi? Ini bukannya hal yang luar biasa begitu. Jadi kami menduga ada sesuatu yang disembunyikan. Motif yang disembunyikan dengan pernyataan bahwa tujuan pansus angket ini adalah untuk memperkuat KPK. Apa sih sebenarnya yang disembunyikan, indikasinya kalau dari pandangan Anda? Kalau menurut kami sulit untuk tidak mengatakan bahwa ada upaya untuk melemahkan KPK.
Walaupun terang-terangan tadi karena dikatakan tidak melemahkan. Mereka dengan sering menyatakan bahwa KPK lembaga kuat, bahwa ketika ada kasus Miriam, mereka ingin tahu seperti apa, apakah betul isi perbincangan itu kan menunjukkan bahwa mereka ingin menunjukkan ada kesalahan prosedur, misalnya begitu, yang pada saat RDP tidak bisa mereka dapatkan informasinya, dan karena tidak dapat, akhirnya mereka pakai hak angket. Nah, hak angket ini kan tidak bisa serta-merta. Hak angket ini kan harus terkait dengan undang-undang, pelaksanaan undang-undang atau kebijakan yang suatu hal yang sangat penting, strategis dan berdampak luas. Nah, kasus Miriam bagaimana? Begitu. Hanya untuk kasus pakai hak angket. Itu artinya apa? Itu artinya membunuh lalat pakai meriam. Begitu. Tidak hanya kasus Miriam sebenarnya. Tadi juga sempat dikatakan ada 36 orang dijadikan sebagai tersangka. Kemudian karena tidak memenuhi 2 alat bukti, akhirnya tidak bisa masuk dalam persidangan. Artinya sudah secara terang-terangan mengumumkan sebagai seorang tersangka. Gitu. Kasus yang ditangani oleh KPK dan sudah dituntut di peradilan dan sudah divonis di tingkat pengadilan negeri sampai inkrah, itu artinya apa? Semua prosedur hukum itu sudah dilalui. Kalau ada masalah bahwa misalnya tidak terpenuhi dua alat bukti atau bukti permulaan, itu kan ada pra-peradilan. Dan kalau ada pra-peradilan, ada kesempatan bagi mereka untuk mengajukan itu. Dan di situ kan bisa dilihat apakah prosedur yang dilakukan oleh KPK itu sesuai dengan KUHP atau tidak, begitu. Nah ini kan kalau kasusnya sudah selesai semua, sudah inkrah, ya berarti kan sudah selesai semua. Tapi ada beberapa kasus besar yang memang tidak selesai oleh KPK. Hambalang kita belum mendapatkan ya maksudnya sudah selesai itu kasusnya sudah inkrah. Untuk yang kasus yang belum selesai, oke, kita lihat saja, begitu ya. Nah, cuman ya kita lihat juga apakah memang kalau memang ada masalah dengan prosedur KPK tidak sesuai dengan KUHP, ajukan aja pra-peradilan, selesai, begitu. Nggak harus perlu hak angket. Ini kan kadang-kadang DPR ini bukan suatu hal yang politis, tapi kan menyetujui proses angket itu juga proses politik, begitu. Proses yang dilakukan oleh para pansus ini juga dengan mendengarkan keterangan atau mendengarkan informasi dari berbagai pihak, dari mengunjungi para napi korupsi, begitu ya, kemudian juga kepada BPK dan juga kepada lembaga-lembaga lainnya yang juga bisa memberikan pandangan kaitannya dengan prosedur yang sudah dijalankan oleh KPK ini sendiri. Kalau dengan BPK tapi dengan napi koruptor itu menurut kami membuat kelihatan betul kemana arah dari arah dari pansus ini. Itu juga membuktikan bahwa sebenarnya motif utama mereka adalah mencari-cari kesalahan KPK. Kalau dicari-cari kesalahan KPK memang ada, tapi apakah kesalahan KPK itu adalah sesuatu yang berdampak luas? Kalau menurut kami itu perlu dipertanyakan, begitu, sehingga pantas atau tidak hak angket untuk digunakan untuk ini. Kalau menurut kami, kalau ingin memperkuat KPK memang butuh penyidik, butuh anggaran lebih banyak, terus juga butuh dukungan agar bisa melakukan koordinasi, supervisi dengan penegak hukum yang lain, mendorong agar sistem pencegahan korupsi di setiap kementerian lembaga di pemerintah daerah itu bisa berjalan. Itu yang dibutuhkan. Itu tadi juga sudah disampaikan. Iya, itu saja kan, itu tidak perlu hak pansus angket, tidak perlu penggunaan hak angket, begitu. Pansus hak angket ini sudah berjalan, begitu ya, dan saat ini sudah dalam taraf untuk mengundang beberapa orang untuk hadir, memberikan keterangan dan juga memberikan informasi kepada pansus ini sendiri. Kalau memang ini tetap dilanjutkan, begitu ya, dari siapa sebenarnya pansus ini harus mendengarkan kaitannya dengan KPK? Ya, kalau bagi kami, kalau secara prosedur dan substansi awal itu kan harus jelas tuh, yang mau diselidiki itu kebijakan apa atau pelaksanaan undang-undang apa yang masalah. Nah, awalnya kan masalah berubah-ubahnya pengakuan rekaman pemeriksaan Miriam. Nah, sekarang udah dapat, ya udah selesai, begitu. Nggak ada terpenuhi lagi prosedur, nggak ada terpenuhi lagi substansi, ya udah selesai. Miriam hanya satu kasus sebenarnya, tapi lebih dilihat kepada KPK secara keseluruhan. Siapa kira-kira yang harus dihadirkan oleh pansus ini sendiri untuk memang benar-benar mendengarkan informasi yang sejelas-jelasnya? ICW mungkin harus dipanggil. Kalau bagi kami tidak melihat bahwa datang ke sana itu adalah hal satu yang penting, begitu. Ya, karena ini hanya buang-buang energi saja. Ya, dan lebih baik energi kita arahkan untuk memperkuat KPK dengan cara yang lain dan tidak pakai hak angket, begitu. Dengan cara apa? Kalau tadi Prof. Refli sempat mengatakan ada sebenarnya beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan. Itu kan untuk menghentikan proses hak angket ini. Ya, kalau misalnya DPR bisa selesai, begitu ya.
kalau memperkuat KPK kan bisa macam-macam, seperti tadi alokasikan anggaran yang lumayan besar untuk KPK, terus buatlah dukungan agar KPK bisa merekrut penyidik independen. Bukankah sudah ada penyidik yang saat ada, ini tapi kan masih belum cukup ya. Kalau kita lihatnya berapa banyak satu orang penyidik itu yang menangani berbagai kasus itu kan banyak. Kasus OTT semakin banyak, kasus-kasus yang lama juga masih belum selesai begitu. Itu kan butuh penyidik yang lebih banyak. Terus juga kemudian kan ini soal bagaimana KPK mendorong kepolisian, kejaksaan juga lumayan cepat gitu menangani kasus korupsi. Nah itu kan butuh dukungan juga karena ada hambatan-hambatan tertentu yang dialami oleh KPK begitu. Terus juga mendorong ada sistem pencegahan korupsi di berbagai kementerian lembaga. Nah ini juga butuh begitu. Bagaimana DPR bisa berperan seperti itu? Ini ada kementerian lembaga yang nampaknya agak susah tuh menerapkan sistem pencegahan korupsi karena biasalah kan kalau nggak korupsi tuh kayaknya agak susah begitu. Nah kalau DPR terus mengajak eselon 1, eselon 2, ayolah ini negara butuh nih bersih dari korupsi. Sistem ini bagus. Nah itu yang harus dilakukan. Salah satu oleh masukan DPR, yang diberikan gitu. oleh Prof. Romli adalah dengan adanya revisi Undang-Undang KPK, tapi memang yang sifatnya adalah menguatkan, bukan untuk melemahkan begitu. Begini, Undang-Undang KPK itu memang undang-undang yang dibuat oleh manusia. Tentu ada salahnya. Nah, revisi untuk saat ini dengan kondisi dan konstelasi politik seperti ini itu akan bisa jadi bola liar. Ya. Nah, seperti tadi bahwa kami menggunakan hak angket untuk memperkuat KPK. Tapi di sisi lain omongannya bertabrakan dengan itu. Nah, bagaimana kami bisa percaya bahwa revisi Undang-Undang KPK bahwa hak angket ini memang ditujukan untuk memperkuat KPK kalau pernyataannya itu saling bertabrakan satu sama lain begitu. Dan kemudian juga gelagat-gelagatnya, misalnya datang ke rutan gitu juga, terus mengundang pihak-pihak yang banyak itu adalah yang mendukung hak angket, sementara yang anti hak angket itu kemudian tidak banyak yang diundang. Itu kan menunjukkan posisi pansus hak angket ini ada di mana begitu. Jadi dengan demikian ya menurut kami sudahlah ya. Tidak perlu capek-capek dengan adanya. Tidak perlu capek-capek seperti ini. Lihat nih ada undang-undang pemilu ini harus cepat, harus selesaikan begitu. Juga ada lagi yang banyak masalah bangsa ini yang harus diselesaikan begitu. Bang Febri, sebelum saya tutup program ini terakhir, kalau Anda melihat dari sisi KPK, polisi dan juga kejaksaan, sudah sesuaikah porsi masing-masingnya di negara kita ini? Kan kita berharap kalau kinerja kepolisian, kejaksaan sementara sudah bagus, perlu ada peningkatan. Nah, cuman kan ada koordinasi supervisi di KPK yang men-trigger mereka ini masih belum berjalan. Karena ada hambatan di internal penegak hukum maupun di eksternalnya. Nah, ini yang harus dicari pemecahan masalahnya. Ini bagaimana? Ya. Nah, kalau kemudian DPR Komisi 3 terutama ingin memperkuat itu, silakan justru ini. Karena banyak kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh kepolisian, kejaksaan di daerah. Itu banyak masalah, misalnya banyak penyidik itu yang kekurangan dana anggaran untuk mendatangkan saksi, untuk memeriksa proses pengadilan, misalnya kasus korupsinya di daerah pulau-pulau tertentu harus bersidang di ibu kota provinsi, itu membutuhkan uang untuk anggaran itu nggak ada. Nah, ini yang harusnya didukung oleh Komisi 3 DPR begitu. Termasuk juga ada permintaan Komisi 3 DPR untuk membangun komunikasi secara intern begitu ya, atau secara intensif begitu dengan KPK sebenarnya, karena Komisi 3 adalah mitra dari KPK. Betul. Bisa untuk dibangun seperti itu. Kalau menurut kami itu sudah lihat, misalnya kemarin kan ada MOU antara KPK, kepolisian, kejaksaan, itu kan sudah mulai membangun sinergi. Nah, kalau misalnya sekarang seperti ini, kami khawatir ini memang akhirnya pansus hak angket ini merekomendasi yang sifatnya nanti kira-kira membonsai KPK secara perlahan dan pasti. KPK ini maksudnya adalah memotong membatasi kewenangan KPK, membuat ada lembaga-lembaga tertentu yang mengawasi. Lama-lama kemudian masyarakat lihat, oh kok KPK melempem. Nah, lama-lama adalah harapan masyarakat udah turun begitu. Semoga tidak sampai ke sana, tidak sampai melemahkan KPK, tidak sampai membatasi ruang gerak KPK. Artinya KPK memang berada dalam porsi sesuai dengan prosedur hukum yang memang sudah ditetapkan. Begitu. Harapan kita sih seperti itu, begitu ya Bang Febri ya? Semoga. Baik, terima kasih Bang Febri sudah hadir pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Refli Harun, seorang pakar hukum tata negara yang tadi sudah sempat bergabung bersama kami di segmen awal tadi. Saya Rizka Indah, pemirsa harus pamit malam hari ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Talk 2 News. Selamat malam.